Kalau di Accurate Online-nya kita menambahkan data usaha baru, yaitu dengan klik plus ini, data usaha, dan lengkapi semua ininya. Nah, nama usahanya juga, nama usahanya others. Nah, buat data usaha. Nah, ini klik lanjutkan. Nah, ini kategori usahanya diisi dengan distributor, tanggal mulai usahanya itu, dan dari modulnya, tanggal 31 Desember. Nah, metode biaya persediaannya itu Vivo. Selanjutnya, ini juga selanjutnya. Nah, ini centangnya jangan lupa dihilangkan karena kita membuat daftar akun sendiri. Ini klik selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pengaturan preferensi. Nah, untuk informasi perusahaan ini dilengkapi. Setelah itu masuk ke fitur, nanti mata akun ini dicentang, terus disimpan. Selanjutnya masuk ke perusahaan mata uang, dan ini karena perusahaan menggunakan mata uang yaitu IDR dan dolar Singapura, disilahkan simpan. Nah, ini untuk memastikan saja, diklik daftar hijau. Nah, ini adalah dua mata uang yang digunakan dalam perusahaan FC Kaya Sejati. Di close. Setelah itu masuk ke info besar, akun perkiraan. Nah, untuk ini kita import data dari Excel yang sudah dibuat. Selanjutnya, nah ini lakukan update data ini di checklist. Dilanjutkan. Sesuai dengan modulnya. Kategorinya ada 6, yaitu dimasukkan dengan 1/4.
persediaan lagi gudang dipakai, ada gudang sudah, nanti di close lagi. Barang aja langsung klik import data. Ini masukkan juga file Excel-nya. Diunggah. Lanjutnya jangan lupa klik lakukan update data dan simpan. Itu tuh. Setelah itu masuk ke pemasok. Sama file Excel-nya, diunggah, lanjutkan, klik juga, lanjutkan, jadi tutup. Sebelum dicentang, agar kira-kira dicentang saja, lanjutnya masukkan aset tetap, masuk ke aset tetap. Input dulu kategori aset. Di sini ada tanah, simpan, cek daftar hijau, terus masuk ke aset tetap lagi, daftar hijau, dan import data, import dari Excel. Nah, ini ditutup saja. Nah, sudah ada. Tekan saja tab-nya. Setelah itu melakukan proses akhir bulan. Perusahaan. Proses akhir bulan. Ini bulan Desember. Ini tahunnya 2023. Disimpan. Close. Selanjutnya menyamakan laporan keuangan dengan neraca indeks kontrol tanggal 31 Desember 2023. Segini. Selanjutnya kita masuk ke fitur pembelian. Di tanggal 4 Januari, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Yang pertama kita ke persediaan, lalu ke permintaan barang. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 4 Januari 2024. Barang yang pertama adalah buku tulis B5 sebanyak 10 pieces. Tulis B5 sebanyak 10 pieces. Selanjutnya barangnya ada kertas asturo. Kertas asturo sebanyak 20 pieces. Selanjutnya
Infonya adalah maksudnya sebanyak 10 pieces. Selanjutnya ada ballpoint tinta gel sebanyak 12 pieces. Di info lainnya kita berikan tanggal 5 Januari 2024. Lalu kita simpan. Selanjutnya di tanggal 5 Januari perusahaan membuat PO atas permintaan barang. Yang pertama kita ke fitur pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Di sini kita kedua pemasok. Yang pemasok pertama adalah toko kertas senja. Tanggalnya menjadi 5 Januari 2024. Barangnya kita ambil dari permintaan. Kita cari di kaca pembesar. Lalu pilih yang ini. Karena di toko kertas senja hanya membeli kertas Asturo dan mom coklat, jadi buku tulis B5 dan ballpoint tinta gelnya kita unchecklist. Lanjut, untuk harga kertas Asturo kita isi menjadi 2.000. Lanjut, dan map coklat adalah 1.000. Di info lainnya, alamat kirimnya kita isi dan tanggal pengirimannya kita ubah menjadi tanggal 5 Januari 2024. Ini kita simpan. Lalu untuk pemasok kedua masih di fitur yang sama. Pemasoknya kita isi citra cepat. Tanggalnya menjadi 5 Januari 2024. Barangnya kita ambil juga dari permintaan seperti tadi ya teman-teman. Lanjut, untuk harga buku tulis B5 itu 1.500 dan ballpoint tinta gel itu 3.000. Info lainnya, alamat kirimnya kita isi, tanggal pengirimannya kita isi juga 5 Januari 2024. Selanjutnya kita simpan. Transaksi selanjutnya ada di tanggal 6, yaitu perusahaan menerima barang. Yang pertama kita ke fitur pembelian, lalu ke penerimaan barang. Di sini kita menerima barang dari toko kertas senja yang udah dipesan di tanggal 5. Ini kita isi kertas senja. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 6 Januari 2024. Nomor terimanya adalah 8987. Ini barangnya kita ambil dari pesanan. Kita cari. Lanjut. Info lainnya sudah sesuai pengirimannya. Di sini diberikan informasi pengiriman dilakukan menggunakan password Google. Ini kita lanjut simpan. Transaksi selanjutnya ada di tanggal 7. Perusahaan menerima barang sekaligus melunasi hutang dari toko Citra Cepat. Pertama kita ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Masuknya dari Citra Cepat. Tanggalnya 7 Januari 2024. Ini kita ambil dari pesanan. Kita lanjut. Di info lainnya, nomor fakturnya kita isi CC strip 41 FPI garis miring 022. Ini kita lihat lagi sudah tidak ada. Karena dia langsung melunasi hutang, maka kita proses pembayaran. Proses pembayaran di sini diberitahu jika perusahaan membayar menggunakan tunai dengan kas IDR. Dimana kita isi kas IDR. Nilai pembayarannya kita pencet. Tanggalnya jangan lupa diganti menjadi tanggal 7 Januari 2024. Lalu di informasi lainnya, metode bayarnya tunai. Kita simpan.
Selanjutnya di tanggal 9 perusahaan menerima tagihan dari toko kertas senja. Lalu barang dikirim menggunakan vendor Axis Express. Yang pertama kita harus menambahkan Axis Express dulu ke fitur pembelian lalu pemasok. Lalu namanya kita Axis Express, pemasoknya adalah perusahaan, kita simpan. Selanjutnya jika sudah, kita ke pembelian lagi, faktur pembelian. Pemasoknya kita pilih kertas senja tanggal 9 Januari 2024. Barangnya kita ambil dari penerimaan, lalu kita cari, kita pilih lanjut. Di sini diberitahu jika barang tersebut yang dikirim melalui Axis Express memiliki biaya angkut sebesar 800.000 yang dibebankan kepada Axis Express. Yang pertama kita cari beban angkut pembelian, alokasikan ke barang, pemasoknya kita tambah Axis Express. Harganya kita sampai 800.000. Kita lanjut. Di info lainnya kita isi nomor faktur yaitu AS strip 02. Ini simpan. Lalu selanjutnya di tanggal 10, transaksi tanggal 10 adalah perusahaan menerima tagihan dari Axis Express. Yang pertama kita ke menu pembelian, lalu ke faktur pembelian, lalu di sini kita cari Axis Express untuk pemasoknya. Tanggalnya adalah tanggal 10 Januari 2024. 10 Januari 2024. Barangnya kita ambil dari biaya pembelian, kita cari, tambahkan, lanjut. Nomor fakturnya adalah XP 1009. Di sini biayanya kita ubah karena ternyata hanya yang ditagih ini sebesar 745.000. 745.000. Lanjut. Lalu kita simpan. Transaksi selanjutnya ada tanggal 12, yaitu perusahaan melakukan deposit kepada Square Digital. Yang pertama kita melakukan pembelian, lalu uang muka pembelian. Pemasoknya kita cari suku digital di tanggal 12 Januari 2024. Uangnya sebesar 1.500.000. Lalu nomor fakturnya adalah DP garis miring 19. Lalu kita proses pembayaran. Di sini diberitahu jika melakukan pembayaran dengan metode transfer menggunakan bank Mandiri. Jadi kita cari banknya Mandiri IDR, nilai pembayarannya kita refresh, lalu di informasi lainnya kita ganti transfer bank. Di sini tanggalnya jangan lupa kita ganti menjadi tanggal 12 Januari 2024. Kita simpan. Selanjutnya di tanggal 13 perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada Square Digital. Yang pertama kita ke pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Pemasoknya kita cari suku digital, tanggalnya 13 Januari 2024. Barangnya kita cari yaitu kalkulator saintifik sebanyak 9 pieces. Harganya adalah 200.000. Lanjut. Di sini alamatnya jangan lupa kita isi ya teman-teman. Tanggal pengirimannya juga kita ganti menjadi tanggal 13 Januari 2024. Lalu jika sudah terisi semua, kita simpan. Selanjutnya di transaksi selanjutnya adalah tanggal 14 Januari. Di sini perusahaan menerima barang sekaligus tagihan dari pesanan di tanggal 13, yaitu dari suku digital. Yang pertama kita ke menu pembelian, lalu ke faktur pembelian. Di sini masuknya kita cari suku digital. Tanggalnya adalah 14 Januari 2024. Barangnya kita ambil dari pesanan, kita cari. Ini kalkulator saintifik 9 buah.
Lalu di informasi lainnya, faktornya adalah garis miring 141. Lalu di sini di bagian uang muka kita cari uang mukanya sebesar 1.500.000 yang sudah kita isi. Selanjutnya di bagian barang ini jangan lupa kita ganti menjadi gudang depan. Jika sudah, kita simpan. Transaksi selanjutnya masih di tanggal 14, yaitu perusahaan mereturn 2 kalkulator saintifik yang dibeli dari Suku Digital. Yang pertama kita ke pembelian, ke retur pembelian. Di sini pemasoknya kita isi dari Suku Digital. Tanggalnya adalah 14 Januari 2024. Return dari faktur kita cari. Yang ini ya teman-teman. Lanjut, ini yang di return hanya 2, jadi kita ubah menjadi 2 saja. Di sini info lainnya, kita lihat dulu biaya lainnya. Jika sudah kita simpan. Di tanggal 15, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada Waris ATK. Karena kita harus membuat item baru dulu. Pertama kepersediaan, lalu ke barang dan jasa. Kita isi nama barangnya adalah buku Ikro, kategori barangnya buku, jenis barangnya persediaan, satuannya pieces. Lalu di sini harga jual satuannya adalah 15.000. Harga belinya itu 10.000. Lalu kita simpan. Jika sudah, kita ke pembelian, faktur pembelian. Di sini masuknya kita tambahin guys, yaitu Kortis ATK. Di sini tanggalnya adalah 15 Januari 2024. Misalnya kita cari yaitu buku Ikro. Buku Ikro sebanyak 50 pieces. 50 pieces, barangnya dimasukkan ke gudang depan. Kita simpan. Lalu di info lainnya, nomor fakturnya adalah ini garis miring 2024 strip 666. Di sini tanggal pengirimannya adalah 15 Januari 2024. Lalu langsung kita proses pembayaran. Di sini pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Melalui pembayaran tanggalnya adalah 15 Januari 2024. Metode pembayarannya transfer. Lalu kita simpan. Transaksi selanjutnya ada di tanggal 17, yaitu perusahaan melakukan pembelian kepada pemasok umum, di mana pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirim setelahnya. Untuk yang pertama, kita harus mengaktifkan fitur pembelian untuk tagihan di muka. Kita ke pengaturan, terus preferensi, lalu ke fitur. Kita cek di bagian pembelian, tagihan di mukanya kita aktifkan, lalu kita simpan. Selanjutnya kita ke menu pembelian, faktur pembelian. Di sini barang yang dibeli adalah pensil warna sebanyak 20 pieces dengan harga 10.000. Perusahaan juga menerima diskon faktur sebesar 5%. Untuk memasuknya kita masuk ke pemasok umum. Masuk umum di tanggal 17. Januari 2024. Lalu barangnya kita cari yaitu pensil warna. Warna sebanyak 20 pieces.
harga 10.000. Di sini tidak diberitahu gudangnya di mana, jadi kita biarkan di gudang belakang. Ke info lainnya, nomor fakturnya adalah 18 25 29. Ini kita centang. Selanjutnya adalah tanggal pengirimannya kita ganti menjadi tanggal 17 Januari 2024. Lalu di sini dia menerima diskon sebesar 5%. Dan di sini perusahaan langsung melunasinya, jadi kita proses pembayaran. Pembayaran melalui cek Bank Mandiri. Banknya Mandiri. Jadi ya, pembayarannya sebesar sekian. Metode pembayarannya dengan cek atau giro. Di sini nomor ceknya adalah JR 00171. Tanggal ceknya itu 18 Januari 2024. Oh ya, di sini tanggalnya jangan lupa ya, teman-teman. Kita ganti jadi 17 Januari 2024. Jika sudah semua, maka kita simpan. Transaksi selanjutnya di tanggal 24, perusahaan membuat PO kepada Citra Cepat. Pertama kita membuka pembelian, lalu pesanan pembelian. Sini kita cari Citra Cepat. Tanggal 24 Januari 2024. Sudah pembelian maksimal sebanyak 90. Harganya Rp1.000. Lalu mabuk warna-warni, harganya Rp1.000 juga. Kuantitasnya 100, harganya 1.000. Di info lainnya kita isi alamat dan tanggal pengirimannya diubah menjadi 24 Januari 2024. Lalu kita proses uang muka karena perusahaan memberikan uang muka sebesar 100.000. Tanggalnya 24 Januari 2024. Di sini dia masih dihitung 100.000. Info lainnya, nomor fakturnya adalah DP garis miring 1409. Terus kita proses langsung pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Kalau kita cari Mandiri, metodenya transfer. Ini kita baca di tanggal 24 Januari 2024. Setelah itu kita simpan. Sudah. Selanjutnya itu ada di transaksi tanggal 26. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari Citra Cepat pada tanggal 24 Januari. Jadi kita ke menu pembelian, lalu penerimaan barang. Di sini diterimanya dari Citra Cepat. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 26 Januari 2024. Nomor terimanya yaitu 242420. Karena ini dari pesanan, jadi kita ambil dari pesanan. Kita cari, udah ketemu warna coklat. Ini kita lanjutkan. Kita lihat di info lainnya sudah tidak ada, lalu kita simpan. Sudah. Transaksi selanjutnya ada di tanggal 27 Januari, itu perusahaan menerima tagihan dari transaksi tanggal 26. Yang pertama kita ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Selanjutnya pemasoknya kita pilih Citra Cepat. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 27 Januari 2024. Karena ini menerima tagihan, kita ambil penerimaan. Kita pilih ini, lalu lanjut. Di sini nomor fakturnya diberitahu adalah CC
strip PI garis miring 0270. Ini sudah, lalu bisa kita simpan. Jadi untuk fitur pembelian semua transaksi sudah dilakukan. Transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 8 Januari 2024. Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada komunitas Aksara dengan rincian harga sebagai berikut. Tahap pertama, kita masuk pada fitur penjualan, lalu ke penawaran penjualan. Dipesan oleh komunitas Aksara. Untuk tanggalnya tanggal 8 Januari 2024. Yang dipesan oleh komunitas Aksara adalah yang pertama ada buku tulis A5, kuantitasnya sebanyak 100 dengan harga 4.000. Lalu lanjut. Yang kedua ada buku tulis B5 sebanyak 100 pieces dengan harga 3.000. Lalu kita klik lanjut. Kita cek informasi lainnya. Ini tidak perlu yang ditambahkan. Kemudian kita simpan. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 9 Januari 2024, perusahaan menerima pesanan penjualan dari komunitas Aksara dengan nomor PO 0094 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 8 Januari 2024. Untuk tahap yang pertama, kita masuk pada fitur penjualan, lalu ke pesanan penjualan. Di sini dipesan oleh komunitas Aksara. Untuk tanggalnya tanggal 9/01/2024. Lalu di sini kita ambil karena sudah melakukan penawaran pada tanggal 8 Januari, kita klik penawaran, lalu klik ini buku tulis A5 dan buku tulis B5, lalu tekan lanjut. Selanjutnya kita masuk pada informasi lainnya. Untuk no PO nya diisi 0094. Lalu tanggal pengiriman dilakukan pada 09/01/2024 saat hari itu juga. Untuk selanjutnya, atas pesanan ini komunitas Aksara memberikan uang muka sebesar 250.000. Di sini kita masuk ke proses ke uang muka. Di sini komunitas Aksara memberikan uang mukanya sebesar 250.000. Sudah termasuk pajak, tanggal faktur pajaknya di sini tanggalnya diisi terlebih dahulu 09/01/2024. Ini juga sudah kita cek kembali. Setelah itu pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR. Lalu kita masuk ke proses dan melakukan pembayaran. Di sini kita ubah dulu tanggal bayarnya tanggal 9/01/2024. Untuk banknya yaitu Bank Mandiri IDR. Nilai pembayaran di reload 150.000. Di sini metode bayarnya dengan transfer bank. Sudah, yang kita simpan. Berikutnya pada tanggal 10 Januari, perusahaan mengirimkan barang kepada komunitas Aksara atas pesanan penjualan pada tanggal 8 Januari 2024. Di sini kita masuk pada fitur penjualan. Setelah itu pengiriman pesanan. Pelanggannya komunitas Aksara. Tanggalnya diubah menjadi 10 Januari 2024. Untuk pengiriman menggunakan motor kargo. Di sini kita ambil dari pesanan penjualan yang terjadi pada tanggal 8 Januari. Lalu kita klik lanjut. Di sini kita akan informasi lainnya. PO-nya 0094. Lalu barang dikeluarkan dari gudang depan. Kita ubah terlebih dahulu untuk gudangnya. Di sini ubah semua gudang. Gudangnya kita ubah menjadi gudang depan.
untuk semua gudang. Lalu klik ubah, setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2024 perusahaan melakukan penagihan kepada komunitas Aksara atas pengiriman pesanan tanggal 10 Januari tadi. Untuk tahap yang pertama kita masuk pada fitur penjualan, lalu ke faktur penjualan. Di sini pelanggannya diisi komunitas Aksara. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 10/01/2024. Di sini karena tanggal 10 Januari itu sudah dikirim, maka kita ambil dari pengiriman. Di sini klik cari, lalu oke, sudah muncul untuk rincian barangnya. Lalu setelah itu klik lanjut. Oke, di sini kita lihat terlebih dahulu, kita cek kembali tanggal pengiriman jadi berubah menjadi 10/01/2024. Oke, tidak perlu ada ditambahkan. Di sini karena hanya menagih, maka langsung klik simpan. Untuk transaksi berikutnya yaitu terjadi pada tanggal 13 Januari 2024. Di sini penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Oke, yang pertama kita masuk penjualan. Setelah itu karena di sini itu pembayaran langsung diterima, maka kita masuk ke faktur penjualan karena langsung dibayar. Setelah itu pelanggannya adalah pelanggan umum. Untuk tanggalnya itu terjadi pada tanggal 13 Januari 2024. Di sini pelanggan umum itu membeli, yang pertama ada kertas manila. Di sini dia membeli sebanyak 40 pieces. Lalu klik lanjut. Kemudian yang kedua ada kertas Asturo. Di sini dia membeli sebanyak 40 pieces. Lalu klik lanjut. Lalu atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 40.000. Di sini kita masuk ke biaya lainnya. Kita cari akun perkiraan, yaitu biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain. Lalu makanya di sini kita mencari akun pendapatan lain-lain dengan jumlah 40.000. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan keterangan. Ini adalah biaya angkut. Terus setelah itu klik lanjut. Setelah itu barang dikeluarkan dari gudang depan. Di sini kita ubah terlebih dahulu untuk gudangnya. Ubah ke seluruhnya di gudang depan. Itu kita klik ubah. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk masing-masing barangnya apakah gudang depan memenuhi stok penjualannya. Oke, ini memenuhi. Asturo kita cek juga. Agak memenuhi. Setelah itu kita klik informasi lainnya. Kalau di sini informasi pengirimannya itu tidak ada, maka kita isi 13 Januari 2024. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri IDR. Nah, karena langsung dibayar, maka kita klik proses dan klik pembayaran. Di sini kita klik lanjutkan. Untuk banknya yaitu ada Bank Mandiri IDR. Di sini kita reload. Untuk tanggal bayarnya juga diubah ya teman-teman, tanggal 13 Januari 2024. Itu kita reload. Di sini pelanggan umum membayar secara transfer. Untuk metode pembayarannya kita ganti menjadi transfer bank. Setelah itu sudah tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Kita klik simpan. Berikutnya tanggal 14 Januari 2024 perusahaan menerima penjualan dari media Lentera dengan detail barang sebagai berikut.
atas penjualan tersebut, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 15 Januari 2024. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu untuk fitur faktur di mukanya dengan cara pertama kita buka pengaturan, lalu klik preferensi. Setelah itu kita klik fitur dan klik penjualan. Setelah itu faktur di muka mendahului pengiriman, kita checklist seperti ini, lalu kita klik simpan. Nah, setelah itu kita masuk pada fitur penjualan. Setelah itu klik faktur penjualan. Di sini untuk pelanggannya yaitu Media Lentera. Nah, tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 14 Januari 2024. Itu kita pilih barangnya. Yang pertama ada map coklat. Map coklat di sini sebanyak 10 pieces, harga 2.000. Untuk lanjut, yang kedua yaitu map warna-warni. Nah, ini dengan kuantitas 70 dengan harga 2.500, lalu klik lanjut. Nah, karena di sini faktur itu mendahului pengiriman, maka kita checklist faktur di mukanya dan tanggal pengirimannya kita ubah menjadi tanggal 15 Januari 2024. Nah, setelah itu kita proses ke pembayaran, karena pembayaran langsung dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Baik, kita lanjutkan. Di sini yaitu melalui Bank Mandiri ya. Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggal bayarnya tanggal 14 Januari 2024. Kemudian lakukan di reload. Setelah itu kita akan informasi lainnya, metode bayarnya melalui transfer bank. Kita cek kembali apakah sudah sesuai. Setelah itu kita klik simpan. Berikutnya pada tanggal 15 Januari perusahaan mengirimkan barang atas penjualan tunai pada tanggal 14 Januari 2024. Di sini kita masuk pada fitur penjualan. Setelah itu klik pengiriman pesanan. Lalu untuk pelanggannya ada Media Lentera. Tanggalnya terjadi pada tanggal 15 Januari 2020. Di sini pengiriman dilakukan dengan menggunakan motor kargo. Klik motor kargo. Setelah itu kita ambil karena tadi sudah dilakukan transaksinya. Kita klik faktur di muka. Kemudian kita cari, klik. Kita cek dulu apakah benar map coklat dan map warna-warni. Oke, setelah itu kita klik lanjut. Nah, itu barang dikeluarkan dari gudang depan. Kita ubah terlebih dahulu gudangnya. Melalui gudang depan. Untuk memastikan apakah stoknya masih ada, kita cek dulu per masing-masing barangnya. Oke, di sini masih tersedia ya teman-teman. Oke, masih tersedia. Itu kita lihat informasi lainnya. Jika tidak ada, maka klik simpan. Berikutnya pada tanggal 16 Januari perusahaan menerima pelunasan dari Media Lentera yang dilakukan dengan giro Bank Mandiri IDR. Di sini kita klik fitur penjualan, lalu penerimaan penjualan. Di sini pelanggannya yaitu Media Lentera. Banknya otomatis Bank Mandiri IDR. Setelah itu tanggal bayarnya pada tanggal 16 Januari 2024. Setelah itu kita klik ambil. Di sini ada 2 nomor faktur ya. Setelah itu kita klik lanjut. Kemudian kita reload untuk pembayarannya. Setelah itu masuk ke informasi lainnya, metode bayarnya menggunakan cek giro. Di sini nomor ceknya yaitu CG79 nomor 5. Tanggal ceknya
26 Januari 2024. Itu kita cek kembali apakah ada yang harus ditambahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, kita klik simpan. Berikutnya yaitu tanggal 19 Januari 2024. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan salesman yaitu Bapak Alex. Di sini kita masuk ke perusahaan. Setelah itu masuk ke karyawan. Di sini kita isi nama lengkapnya yaitu Alex. Ini cukup tulis Alex saja. Posisi jabatannya yaitu salesman. Di sini untuk tanggal masuknya tidak perlu diisi. Lalu penjual kita checklist ya. Setelah itu kita simpan. Setelah itu Bapak Alex memiliki komisi penjualan sebesar 3% untuk penjualan antara 50.000 sampai dengan 1 juta. Nah, untuk menambahkan itu kita masuk ke komisi penjualan. Komisi penjual. Di sini yang perlu diisi adalah ini nama perhitungan komisi yaitu komisi penjualan. Setelah itu berlaku ke tenaga penjual untuk karena di sini kita mengirim Bapak Alex. Di sini kita tidak perlu diganti. Setelah itu kita ubah menjadi nilai penjualan antara, di sini tertera antara 50.000 sampai dengan 1 juta. Setelah itu akan mendapat komisi sebesar 3%. Jadi di sini kita tulis 3% dari nilai penjualan. Setelah itu ketika sudah diisi semua, kita klik simpan. Berikutnya pada tanggal 21 Januari 2024, Bapak Alex berhasil menjual sejumlah barang kepada kantor kreatif secara kredit. Di sini untuk notnya, aktifkan fitur tukar faktur pada menu preferensi. Jika kita aktifkan terlebih dahulu, caranya adalah kita klik pengaturan, kemudian preferensi, sini klik fitur. Setelah itu ke penjualan, kita checklist yang tukar faktur. Setelah itu simpan. Lalu berikutnya Bapak Alex berhasil menjual sejumlah barang kepada kantor kreatif. Maka di sini kita klik fitur penjualan. Setelah itu ke faktur penjualan. Untuk pelanggannya kita pilih kantor kreatif. Tanggalnya yaitu tanggal 21 Januari 2024. Jadi kita pilih barangnya. Yang pertama ada pensil warna. Pensil warna sebanyak 20. Dikeluarkan dari gudang depan. Kita langsung mengubah gudangnya. Lalu klik lanjut. Itu buku istro. Sini yang dikeluarkan adalah 30. Ini dikeluarkan dari gudang depan. Oke, kita klik lanjut. Setelah itu tidak ada yang perlu diganti karena tidak langsung dibayar, maka kita klik simpan. Selanjutnya kita akan melakukan tukar faktur ke kantor kreatif. Yang pertama kita klik penjualan, setelah itu klik tukar faktur, kemudian tanggal tukarnya. Jadi pada tanggal 21 Januari 2024. Jatuh temponya yaitu 1 bulan ke depan, berarti 21 Februari 2024. Di sini kita ambil untuk kantor kreatif saja. Yang tanggal fakturnya itu 21 Januari. Setelah itu kita klik simpan. Berikutnya yaitu pada tanggal 24 Januari 2024, perusahaan menerima penjualan dari Roblox Stationery. Di sini kita ke faktur penjualan, setelah itu ke faktur penjualan. Di sini pelanggannya yaitu
Roblox stationery. Karena di sini belum ada, maka kita simpan sebagai data baru. Nah, tanggalnya yaitu tanggal 24 Januari 2024. Kemudian di sini barangnya ada buku gambar Afrika. Sini sebanyak 50 pieces. Kita klik lanjut. Yang kedua ada buku gambar A4 sebanyak 50 pieces. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu ada poin warna-warni dengan kuantitas sebanyak 50. Klik lanjut. Atas penjualan ini, perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2% dengan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 25 Januari 2024. Nah, di sini pembayaran itu mendahului pengiriman. Kita cek terlebih dahulu apakah faktur di muka sudah diaktifkan. Jika sudah, kita checklist faktur di mukanya. Tanggal pengirimannya kita tulis 25 Januari 2024. Nah, setelah itu karena diskon di sini diskon faktur sebesar 2%. Klik lanjut. Setelah itu karena langsung melakukan pembayaran melalui transfer, kita klik proses. Setelah itu pembayaran. Melalui Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya itu tanggal 24 Januari 2024. Kita reload. Informasi lainnya, metode bayarnya yaitu transfer bank. Kita cek kembali. Jika sudah, kita klik simpan. Berikutnya, pada tanggal 25 Januari 2024, perusahaan mengirim barang atas penjualan tunai pada tanggal 24 Januari 2024. Di sini kita masuk ke penjualan, setelah itu ke pengiriman pesanan. Di sini kita kirim ke tanggal 24 itu Roblox Stationery. Di sini pada tanggal 25 Januari 2024. Untuk pengiriman dilakukan dengan motor kargo. Setelah itu kita ambil dari faktur di muka. Nanti kita klik dan klik lanjut. Setelah itu kita cek terlebih dahulu. Untuk barang dikeluarkan dari gudang depan. Kita cek terlebih dahulu apakah mencukupi atau tidak. Oke, ini mencukupi. Untuk A4 mencukupi. Dan berbagai warna-warni. Baik, mencukupi semua. Untuk informasi lainnya kita cek. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Setelah itu kita simpan. Pertama, tanggal 17 Januari 2024, perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma atau gratis ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setia perusahaan. Nah, hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan. Nah, produk yang diberikan adalah ballpoint sebanyak 15 pieces dikeluarkan di gudang depan. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke dalam akun beban pemasaran. Nah, yang pertama itu adalah kita membuat akun baru, yaitu di buku besar ke akun perkiraan. Nah, ini tipe akunnya adalah beban. Kode perkiraannya 6108. Namanya adalah pemasaran. Nah, itu disimpan. Selanjutnya, menambahkan akun beban pemasaran pada pengaturan, terus ke preferensi, masuk ke akun perkiraan. Sini ada penyesuaian persediaan. Nah, ini ditambahkan beban pemasaran. Nah, ini disimpan. Nah, ini lanjutnya menginputkan
penyesuaian persediaan. Di persediaan, terus ada penyesuaian persediaan. Ini pada tanggal 17 Januari 2020. Dicari poin standar. Tipenya adalah pengurangan. Ini dikeluarkan dari gudang depan. Sebanyak 15 pieces. Lanjut. Nah, ini tambahkan beban pemasaran. Keterangannya ini disimpan. Lanjut, pada tanggal 18 Januari 2024, perusahaan ini mengadakan paket promo dengan detail namanya paket Back to School. Satunya paket, harga paket promonya 20.000 per paket. Isi paket promonya itu ada 1 pieces buku tulis A5, 1 pieces buku gambar A4, 1 pieces ballpoint standar, dan 1 pieces pensil warna. Nah, paket ini dikenakan PPN 11%. Masuk ke persediaan barang dan jasa. Nah, ini namanya ini jenis barangnya diganti dengan grup. Nah, kategorinya umum, satunya pages. Rincian grupnya ini dimasukkan satu persatu, yaitu ada buku tulis A5, terus ada buku gambar A4, 1 pages. Ini ada 1 standar, ballpoint standar, dan ada pensil warna. Nah, ini dikenakan pajaknya 11%. Harganya itu 20.000 per pieces. Sudah, ini disimpan. Pada transaksi ketiga, tanggal 19 Januari 2024, pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai paket Back to School sebanyak 80 paket. Pembayaran melalui kas IDR dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Nah, ini masuk ke penjualan. Faktor penjualan, pelanggannya ini adalah pelanggan umum. Tanggalnya 19 Januari 2024. Nah, ini dicari paket Back to School sebanyak 80 pages. Lanjut. Ini pengirimannya 11/1/2024. Karena secara tunai, ini gudangnya dikeluarkan dari gudang depan. Secara tunai itu berarti diproses ke pembayaran. Nah, ini tanggalnya ada 11/4 dengan kas IDR. Nah, ini di-reverse. Dibayar ini dengan transfer. Terus disimpan. Nah, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024, perusahaan menerima pesanan
khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi dengan custom nama dari produk ballpoint standar sebanyak 100 pieces. Dalam modifikasi ini ada biaya modifikasi yang dikeluarkan yaitu Rp500.000 dan dialokasikan sebagai akun beban operasional lainnya. Nah, informasinya barang dikeluarkan dari gudang depan dan akun biaya pesanan itu adalah PDB atau persediaan dalam proses. Nah, pesanan ini masuk ke persediaan pekerjaan pesanan ini pada tanggal 20/1/2024. Nah, ini barangnya dicari ballpoint standar 100 pieces dikeluarkan dari gudang belakang. Ini biaya lainnya ke sebesar 500.000. Lanjut masuk ke informasi lainnya. Akun pekerjaan ini diisi dengan persediaan proses keterangannya di custom nama ini disimpan. Selanjutnya masuk dalam persediaan barang dan jasa. Ini nama barangnya custom, kategori barangnya ballpoint, satuannya pijat. Terus ada PPN, harga satuannya sekian. Nah, ini disimpan. Dan selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2024 itu ada menyelesaikan pekerjaan pesanan khusus atas transaksi pesanan pada tanggal 20 Januari 2024. Nah, atas produk yang sudah selesai ini, perusahaan itu langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada pelanggan umum. Nah, pengiriman ini dilakukan dengan motor kargo. Nah, ini masuk ke persediaan penyelesaian pesanan 21 Januari 2024. Ini sebuahnya barang ballpoint custom kuantitasnya 100. Ini lanjut. Nah, ini disimpan. Selanjutnya masuk ke penjualan. Faktur penjualan. Di sini ada pelanggannya, pelanggan umum. Tanggalnya masih sama. Barangnya ballpoint custom 100. Lanjut. Nah, ini tanggalnya juga diganti. Pengirimannya menggunakan motor. Untuk biaya lainnya tidak ada. Setelah itu disimpan. Secara tunai kepada masa umum dengan nomor fakturnya AT-01 dari 25. Masuk ke pembelian. Faktur pembelian ini pemasok umum. Tanggalnya 25 Januari 2024. Ini dicari aja untuk pembelian aset. Nah, ini ada asetnya, ada komputer Lenovo, kuantitasnya itu 2, harga satuannya ini aja. Ini tanpa PPN. Lanjut. Setelah itu diisi nomor fakturnya. Pengirimannya hari itu juga. Selanjutnya diproses karena dia tunai. Ini
sudah dibeli tadi, itu masuk ke aset tetap lagi, komputer Lenovo, tanggal 25 tanggal belinya, pakainya sudah diterima. Ini metodenya garis lurus, akun asetnya ini peralatan, kumulasi penyusutannya penyusutan peralatan, beban penyusutannya juga beban penyusutan peralatan. Nah, kuantitasnya dibagi dua, umur asetnya itu 5 tahun, masuk ke ini biaya kategorinya, kategori peralatan. Ini ada pembelian aset akunnya besar 10 juta, transaksi sudah dilakukan pembayaran. Lanjut, terus disimpan. Nah, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2024 ini ada transaksi pembelian dolar Singapura sebesar $550 menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri dolar Singapura. Nah, atas transaksi ini perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar 15.000 dialokasikan ke dalam akun beban lain-lain. Nah, untuk nilai kursnya ada 10.050. Nah, ini masuk ke kas dan bank, transfer bank, tanggalnya 27 Januari 2020. Ini dari Mandiri IDR ke Mandiri SGD. Ini nilai kursnya diganti. $550. Nah, ini tinggal selisihnya dimasukkan ke 5.527.500. Setelah itu ada biaya admin, masuk ke beban lain-lain. Ini sebesar 15.000. Ini dibebankan ke bank pengirim. Lanjut. Nah, ini disimpan. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2024, transaksinya pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya menggunakan Bank Mandiri IDR dan yang dibayarkan sebesar 2.750. Ini masuk ke kas dan bank, ke pembayaran. Terus ini Mandiri IDR, tanggalnya 31 Januari 2024. Ini masuk ke beban listrik, air, sebesar 2.750. Lanjut. Ini catatannya. Ini disimpan. Lanjut lagi, pada tanggal 31 Januari 2024 ada pencatatan bunga bank yang dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain pada Januari 2024 yang diterima pada Bank Mandiri IDR perusahaan yang senilai Rp100.000. Ini masuk ke kas dan bank, ada penerimaan. Ini masuknya Mandiri IDR, tanggalnya 31 Januari 2024. Ini ke pendapatan penerima. Ini sebesar 100.000. Lanjut. Ini catatannya adalah catatan ini disimpan. Nah, selanjutnya transaksi yang terakhir pada tanggal 31 Januari 2024 ini Anda melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2024 dengan nilai kurs Singapura dolarnya itu ada 10.050 masuk ke perusahaan proses akhir bulan di Januari 2024. Nah, setelah itu disimpan. Nah, selanjutnya menyemalkan laporan neraca indeks kontrol pada periode Januari
saja.